Tarik ses. Tarik ses. Semongko. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ferdi FX. Kali ini saya akan review kembali cara menggunakan indikator max profit. Untuk tampilannya bisa kita lihat sama-sama. Indikator ini terdiri dari beberapa indikator. Ada indikator panah ya di sini, kemudian indikator garis warna putih. Di sini garis warna merah dan moving average juga ya. Kemudian indikator ini disarankan digunakan di time frame H1 dan H4. Untuk scalping bisa digunakan di H1 ya teman-teman, atau time frame 1 jam. Nah, untuk trading scalping kita bisa menggunakan indikator garis warna putih dan merah ini sebagai tempat kita meletakkan take profit dan stop loss-nya ya. Oke, saya infokan kembali buat teman-teman, indikator ini hanyalah alat bantu kita untuk melakukan transaksi atau untuk menganalisa atau memprediksi harga ya, bukan satu-satunya alat untuk atau acuan kita melakukan transaksi agar mendapatkan profit, tetapi ada faktor-faktor lain seperti sistem trading atau money management ya yang perlu kita pahami juga. Indikator ini tidak 100% benar ya. Tidak ada indikator ataupun sistem trading yang pasti mendapatkan profit 100% pasti gitu ya, tidak ada teman-teman ya. Jadi ini hanyalah alat bantu kita saja supaya kita bisa memprediksi harga dengan mudah untuk mendapatkan profit ya. Oke. Untuk scalping di sini rule entry-nya saya contohkan untuk rule entry sell. Bentar saya besarkan dulu ya biar agak jelas. Nah, seperti ini ya. Untuk open entry sell, kita menunggu indikator panah warna kuning ini muncul dan mengarah ke bawah ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita menunggu indikator panah kembali warna merah seperti ini muncul. Dan untuk open entry-nya kita menunggu close candle ya teman-teman, atau candle kedua di sini di candle warna biru. Kita bisa melakukan open entry sell di sini. Tetapi dengan catatan kita harus menghitung dahulu risk reward-nya atau keuntungan dan kerugian kita berapa jika kita melakukan open sell di sini ya. Melakukan transaksi di sini kita harus selalu hitung terlebih dahulu rasionya. Bentar saya tarik garis biar jelas. Nah, di candle biru ini kita akan melakukan open entry ya.
karena ada indikator ini tadi sudah muncul. Nah, jika kita open entry di sini dan stop loss kita taruh di atas pada garis warna merah ini ya, SL kita di sini, sedangkan take profitnya ada di garis warna putih di sini ya, take profit. Nah, kita hitung dulu rasionya berapa. Jika kita open entry dengan lot 0,01 dan open entry sell ya di sini, dan ternyata harga naik tidak sesuai dengan indikatornya, sinyal indikator ini mengenai stop loss kita, maka kita akan mengalami kerugian $4,9, dan jika harga turun mengenai take profit kita, maka kita hanya akan mendapatkan keuntungan $2,5 ya teman-teman. Nah, ini tingkat kerugiannya lebih besar daripada tingkat keuntungan kita. Jadi di posisi seperti ini, momen seperti ini, kita sebaiknya tidak melakukan transaksi karena resikonya terlalu tinggi ya. Nah, di sini kita melakukan trading di sini, transaksi ya, untuk mendapatkan keuntungan teman-teman, bukan untuk mendapatkan kerugian. Nah, jadi sebaiknya kita cari yang untung-untung saja ya. Jika kerugiannya lebih besar, ya kita tidak perlu melakukan transaksi. Kita cari peluang yang keuntungannya lebih besar. Nah, seperti ini contohnya. Di sini muncul kembali ya teman-teman sinyal sell-nya, sinyal entry-nya, dan kita melakukan open entry di candle berikutnya, candle kedua ya. Di sini. Nah, SL-nya kan di sini dan take profit-nya ada di garis putih bawah. Nah, sebelum melakukan open entry, kita hitung kembali. Selalu hitung kembali ya teman-teman. Hitung terlebih dahulu untuk rasionya berapa. Sell di sini. Nah, di sini jika harga naik tidak sesuai dengan indikator ini, sinyal indikator ini, maka harga akan mengenai stop loss kita dan kita mendapatkan kerugian $1,7 teman-teman. Tetapi jika indikator ini benar dan harga turun mengenai take profit kita akan untung $5,6. Nah, rasionya 1:3 teman-teman. Ini sangat bagus untuk melakukan open entry atau mengambil transaksi. Kita minimal gunakan rasio 1:1 ya teman-teman. Nah, di sini kembali ya muncul sinyal sell, tetapi kita lihat kita entry di candle kedua maaf, dan stop loss di sini, take profit kita ada di sini. Nah, ini sudah terlihat kan rasionya, tingkat kerugiannya lebih besar daripada tingkat keuntungannya. Nah, di sini kita tidak melakukan open entry kembali teman-teman. Jadi kita harus benar-benar jeli juga ya di sini. Bentar. Nah, sebelum mengambil keputusan selalu kita hitung dulu tingkat kerugian dan keuntungannya. Jika dirasa kerugian atau kita lihat kita hitung kerugiannya lebih besar, maka kita tidak perlu melakukan transaksi. Kita
kita tidak perlu memaksakan transaksi, teman-teman. Di sini kita transaksikan mencari untung ya. Dan pasar ini berjalan 1 kali 24 jam, satu hari, dan akan libur di hari Sabtu dan Minggu saja, teman-teman. Jadi pasar ini besok masih ada. Kita bisa menunggu hari berikutnya untuk menunggu sinyalnya kembali, sinyal yang berpeluang bagus. Minggu depan masih buka, atau tahun depan pun masih ada ya teman-teman pasarnya ya. Jadi nggak perlu teman-teman terburu-buru melakukan ambil keputusan transaksi jika hanya akan mendapatkan kerugian. Jadi tidak perlu memaksakan diri ya teman-teman. Dan jika memang peluangnya di sini tidak ada, di pair ini tidak ada ya. Nah, di forex ini kan banyak sekali untuk pair yang bisa kita perdagangkan atau bisa kita transaksikan ya. Kita bisa cari pair yang lain yang ada peluang bagus di sana, kita bisa transaksi di sana. Tidak harus hanya satu pair saja. Dan di sini ya kita lihat, nah ini sinyal kemarin, saya dapat sinyal di sini ya. Bentar, saya besarkan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada sinyal sell muncul ya. Saya open entry di candle kedua. Setelah tutup harga, saya open entry sell. Kenapa saya mau melakukan sell di sini? Selain karena indikator ini sudah panah ini sudah muncul ya. Karena sebelumnya sudah saya hitung untuk tingkat kerugian dan keuntungannya, teman-teman. Nah, di sini stop loss-nya kan di garis merah atas ya. Jika saya mengalami kerugian, di sini nih saya akan mendapatkan kerugian hanya 1,1 dolar. Sedangkan jika harga mengenai take profit saya di sini ya, maka saya akan mendapatkan keuntungan 6,3 dolar. Jadi 1:6 ya teman-teman. Rasionya sangat bagus sekali. Nah, di sini baru kita bisa melakukan transaksi. Nah, ini harusnya sudah terkena take profit ya teman-teman. Tapi take profitnya tidak saya pasang di sini karena di sini saya menggunakan untuk SL dan take profit, saya menggunakan indikator Fibonacci ya teman-teman. Sebentar nanti saya jelaskan untuk cara menggunakan indikator Fibonacci dengan indikator Mas Profit ini. Nah, lanjut ke contoh open entry buy ya. Bentar, nah, di sini mana ini tadi? Sini sebentar, nanti saya pindah lagi. Nah, ini ya untuk roll open entry buy. Kita menunggu sinyal panah warna kuning yang arahnya ke atas ya, muncul ya. Ini sinyal pertama. Dan panah yang warna biru ini sinyal kita yang kedua. Open entry-nya sama seperti open entry sell tadi ya. Sebentar saya besarkan. Nah, ini kita melakukan open entry di candle berikutnya. Ini sinyalnya di sini muncul kan.
Nah, di candle merah ini kita melakukan entry buy dengan catatan kita harus menghitung kembali, menghitung terlebih dahulu tingkat resikonya. Ini ya, kita open buy di sini, stop loss 26 pip dan take profitnya 48 pip, artinya rasionya masih 1:2 dan itu masih sangat-sangat bagus teman-teman. Kita bisa melakukan transaksi di sini ya, entry buy, dan selama belum ada sinyal indikator panah warna kuning yang dari atas muncul seperti ini, kita tetap akan melakukan open entry buy. Nah, contohnya di sini muncul kembali sinyalnya warna biru. Muncul, bisa open entry di sini, kita hitung dulu resikonya ya. SL-nya kan di sini, take profit di sini. Nah, ini bisa dilihat jaraknya lebih panjang untuk tingkat keuntungan kita. Kita bisa melakukan transaksi buy di sini ya. Kemudian moving average ini yang warna biru ini, nah di sini cuma saya gunakan untuk apa ya? Jadi triknya seperti ini teman-teman. Jika moving average ini biasanya mendekati atau keluar garis seperti ini ya, nah dia akan kembali masuk lagi ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kan keluar dari garis putih ini. Nah, dia cenderung harga ini akan kembali masuk ke garis putih ini. Nah, kita bisa gunakan sebagai acuan saja teman-teman ya. Jika ada moving average keluar, terus di sini muncul panah merah dan ini memang benar rule entry sell ya di sini. Nah, kayak seperti ini kan dia keluar di sini. Nah, kita tidak perlu ragu lagi untuk melakukan entry sell di sini ya. Entry sell seperti ini. Nah, kita tidak ragu lagi teman-teman dan yakin gitu kan, lebih yakin, dan stop loss juga rasionya bagus. Nah, kita bisa melakukan sell di sini, tidak perlu ragu-ragu kembali ya. Nah, ini ya emangnya keluar, bisa kita sell. Untuk menggunakan Fibonacci sebagai kita meletakkan take profit, nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini SL-nya. Nah, ini kan harusnya SL-nya di sini ya tadi teman-teman. Udah stop loss-nya udah kena ya di sini. Nah, karena saya menggunakan Fibonacci ini masih belum ya, masih jauh ini. Nah, untuk cara menggunakannya, karena ini momen sell, nah, setelah saya melakukan open entry sell di sini, saya tarik garis Fibonacci-nya dari harga terendah sebelumnya ke harga tertinggi sebelumnya dari open entry kita di sini ya. Ini kan harga terendah ya. Ini harga tertinggi. Nah, harga tertinggi ini kita gunakan sebagai stop loss. Tadi stop loss-nya ini sudah saya pindah di sini ya. Ini sudah TP2 terlalu dekat sebentar. Oh, ini yang ketarik tadi teman-teman, maaf. Nah, ini saya taruh di TP1 ya. Nah, ini sudah saya modif juga untuk modifikasi untuk Fibonacci-nya ya. Angka-angkanya di sini saya gunakan
Ini yang angka 100 ya teman-teman, saya gunakan sebagai TP1 dan ini 1.61 ya, saya gunakan TP2. Saya rubah aja angkanya, sedangkan jarak garisnya ini tetap ya. Nah, stop lossnya kalau kita menggunakan Fibonacci bukan di sini ya teman-teman. Nah, tadi saya menggunakan awalnya saya stop loss taruh sini karena harga sudah turun di sini ya. Sudah turun menuju TP2, maka stop loss saya turunkan di sini. Saya taruh di TP1 menjadi SL plus ya. Jadi dengan tujuan nanti jika harga belum mengenai take profit saya, ini take profit saya ada di TP3 teman-teman. Nah ya kan di TP3. Nah ini. Jadi prediksinya saya nanti dia akan turun seperti ini teman-teman. Ya. Dengan harapan mengenai TP3. Makanya saya taruh take profit saya di sini. Nah, karena ini harga sudah mencapai TP2, take profit 2 ya. Maka stop loss-nya yang awalnya tadi di sini. Nah, di sini awalnya ya saya pindah ke TP1. Nanti jika harga ini sesuai dengan prediksi, dia akan turun menuju TP3 sebelum mengenai ya kira-kira separuh ya di sini. Maka stop loss saya ini akan saya turunkan kembali ke TP2 saya. Seperti itu teman-teman. Jika nanti harga naik mengenai stop loss saya di sini, saya masih mendapatkan keuntungan. Tetap meskipun sedikit saya masih dapat keuntungan ya. Tetapi jika nanti sesuai dengan prediksi harga mengenai take profit saya di sini, nah saya akan mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak ya teman-teman. Nah, kalau kita hitung tadi misalkan kena take profit, kena stop loss, maka saya akan rugi 3,4 dolar ya teman-teman. Dan jika nanti ini mengenai take profit saya, maka saya akan mendapatkan 13,2 dolar. Nah, 1:4 ya teman-teman. Nah, jadi karena perhitungan seperti itu, maka saya berani mengambil keputusan open entry sell ya, atas dasar bantuan dari sinyal-sinyal indikator ini ya. Nah, untuk lot bisa atur sendiri ya teman-teman, gunakan money management yang baik. Jadi sesuaikan dengan modal kalian. Oke. Seperti itu saja teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan indikator ini, silakan hubungi saya di nomor Telegram atau silakan kalian masuk di grup Telegram yang sudah saya siapkan di link deskripsi video ini ya. Ada persyaratan tertentu untuk bisa mendapatkan indikator ini. Silakan baca persyaratannya di grup Telegram ya teman-teman. Oke, sekian teman-teman review cara menggunakan indikator max profit ini. Semoga bisa bermanfaat.
Sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Salam profit luar biasa.